Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat SCCNA semua, saya mendapati sebuah catatan yang luar biasa bagus, menggambarkan apa yang sedang dirasakan oleh sebagian rakyat Indonesia, mungkin sebagian besar ya, tentang kondisi kita hari ini. Tentang ada presiden yang sibuk mengurus calon presiden, padahal sudah jadi presiden. Cawe-cawe urusan capres walaupun itu tidak diakuinya, tapi fakta menunjukkan hal yang demikian. Kemudian capres yang diurusnya malah menjadi pelari antar provinsi. Jadi dia dari satu provinsi ke provinsi yang lain terus berlari. Lari dari mana ini? Lari dari tanggung jawab kah? Karena urusan di Jawa Tengah banyak belum selesai gitu. Nah, akhirnya saya mendapati sebuah catatan, tulisan yang menarik untuk kita simak, menarik untuk kita resapi, dan itu menjadi alat kita untuk menjelaskan pada tetangga kita, sahabat kita, saudara kita ya, tentang siapa saja calon-calon presiden, penjelasannya bagaimana gitu dan seterusnya ya. Dia langsung saja, saya tulisan dari guru saya ini, Bapak Rizal Fadilah ya. Dan beliau luar biasa, selalu mampu menulis dengan tajam. Dan penyampaiannya pun luar biasa juga, keren juga. Nah, jadi judulnya bahaya kalau presiden suka lari-lari. Ini, kita simak ya. Presiden itu pemimpin rakyat, bangsa, dan negara. Ia harus tampil serius memikirkan dan bekerja untuk rakyat, bangsa, dan negara yang dipimpinnya itu. Performance dirinya adalah gantungan kepercayaan rakyat. Presiden penyedih membuat rakyat sedih. Presiden lucu menyebabkan rakyat geleng-geleng kepala. Presiden yang ini apa pelawak atau pemain sandiwara? Presiden Jokowi adalah presiden lari-lari. Lari dari satu investasi kepada investasi yang lain yang tidak jadi-jadi. Bentar ya. Lari dari satu hutang ke hutang luar negeri lainnya yang menjadi beban estafet generasi. Lari dari menteri yang korupsi ke menteri yang lain yang dipilih berdasarkan kemauan hati atau sidik jari. Lari pula dari satu capres ke capres yang lain dengan cawe-cawe yang melabrak ideologi dan konstitusi. Rindu di demonstrasi, tetapi saat pengunjuk rasa aksi ia malah pergi. Presiden Jokowi memang pengacak-acak demokrasi. Ia sukses mengubah kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan kaum perampok harta Ibu Pertiwi. Pencipta dari sistem tirani, oligarki, dan mobokrasi. 3 model kekuasaan khas pemimpin otoriter atau boneka dari penjajah dalam suatu negeri. Menjelang usia tua kekuasaan bukan membuat teladan dengan memberi kesempatan pada rakyat untuk memilih pemimpin terbaiknya sendiri, tapi justru sibuk berlari-lari mengatur ini dan itu, menyiapkan, mengkonsolidasikan, menekan, mengancam, dan menghukum penghambat kehendaknya. Jokowi bukan kingmaker, tapi king trouble. Sejak keluar dari gorong-gorong, Jokowi terus berlari mengejar mimpi dan mencoba untuk menjadi matahari. Akan tetapi, alih-alih membuat prestasi, justru yang terjadi adalah problema ekonomi, korupsi, gagal investasi, pelanggaran hak asasi, banyak basa-basi, serta memperkaya kroni. Anak istri pun turut menikmati. Kini, kekuasaan yang ia miliki hampir mati. Tentu Jokowi ingin punya pengganti yang mampu memproteksi, melanjutkan dan mahir membawa lari dosa-dosa, membuang dan menutupi.
Lucunya, kini ada capres yang ternyata hobinya berlari-lari. Awalnya pilihan Jokowi, tetapi saat ini sedang ditimbang lagi karena pilihannya sudah lepas dari kendali, direbut Megawati. Lari dari kewajiban yang masih melekat sebagai gubernur, keliling ke sana ke sini meninggalkan rakyat di provinsinya. Modal utama untuk citra diri adalah lari pagi, dibarengi dengan selfie dan sambutan rakyat yang penuh manipulasi di Jakarta lagi. Mencoba menjadikan pencitraan sebagai kekuatan, untungnya rakyat kini sudah tahu bahwa pencitraan adalah kata lain dari tipu-tipu. Pemimpin yang siap menipu dan konsisten selama perjalanan untuk selalu menipu. Tentu bukan karena ijazahnya palsu, tapi memang dalam memimpin ia tidak mampu. Calon presiden yang berangkat dari pencitraan tidak layak dipilih. Kegemaran melakukan hal lari-lari adalah pertanda ia tak mampu berkampanye cerdas dengan bersandar pada visi, gagasan, dan kenegarawanan. Menari dan berlari itu bagus. Tetapi jika hal itu merupakan manuver politik, maka tentu menjengkelkan, menipu, dan membodohi rakyat. Bangsa Indonesia tidak ingin punya pemimpin ke depan yang banyak akting dengan lari-lari, rugi dan menyesal nanti. Presiden lalu sudah gemar berlari dari tanggung jawab. Akankah bangsa ini akan punya presiden lagi yang gemar berlari-lari demi kekuasaan? Bukti awal, ia sudah lari dari tanggung jawabnya dalam memimpin provinsinya sendiri. Lari ke sana ke sini ke berbagai pelosok negeri. Untuk kepentingan kampanye diri sendiri. Padahal ia masih menjabat sebagai gubernur. Inilah tontonan pengkhianatan yang memuakkan. Oleh sebab itu adalah sangat wajar, waspada dan cerdas apabila rakyat keras meneriakan tolak Ganjar Pranowo. Pemerhati Politik dan Kebangsaan Bandung 29 Mei 2023. Luar biasa. Pak Rizal Fadilah tajam, menusuk dan menyampaikan fakta dan realitas, saya kira ya. Clear. Opini yang bisa menjadi sebuah landasan kita berpikir, menimbang, dan kemudian membandingkan mana yang layak untuk kita pilih. Karena bicara Pak Ganjar, persis seperti apa yang Pak Rizal Fadilah sampaikan tadi. Provinsinya jauh dari kata selesai. Apalagi kalau bicara 2 periode. Lari-lari. Malah ke sana ke sini. Kalau kita lihat, kita masih ingat di tahun 2021, nah ini kabar 2 tahun lalu, 17 Agustus nanti Jokowi dianugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab. Ini pegiat sosial ini ya yang menyampaikannya. Kita lihat selintas saja. Presiden Joko Widodo bakal mendapat gelar baru, kali ini dari aktivis molekul Pancasila yang akan menganugerahi gelar baru itu. Sebelumnya Presiden sudah dapat gelar The King of Lip Service oleh BEM Universitas Indonesia. Pada 17 Agustus nanti Jokowi sebagai pemenang dan pantas dia kita anugerahi juara umum lomba lari dari tanggung jawab ngasih makan seluruh rakyat sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan tentang karantina. Ini disampaikan oleh aktivis molekul Pancasila Niko Silalahi dikutip fajar.co.id di akun Twitternya Jumat 13 bulan 8 2021. Ini kabar yang 2 tahun lalu. Sekarang kembali ke Ganjar yang akan menjadi penerusnya katanya ya, the next Jokowi. Walaupun Jokowi sendiri sekarang sedang menimbang-nimbang karena kalau terus mengendorse Ganjar, maka dia akan lepas dari cengkeramannya sebagai kingmaker karena Megawati yang sudah mengambil alih. Nah, maka kita lihat dari mana hal-hal yang tidak selesainya. Tadi kita sudah angkat beritanya bagaimana Ganjar membentak-bentak rakyatnya sendiri ya. Kemudian atau kita tonton dulu sedikit, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Dihargai. Sekarang sudah ramai-ramai begini. Nah, sepintas saja yang mau nonton detailnya silakan tonton, masuk ke Saiful Zaman Channel, cari ya Ganjar ngamuk ke judulnya ya. Ini menghadapi rakyatnya sendiri loh. Dan kita juga ingat ini persoalan Jawa Tengah ya, ketika Ganjar menyerukan jangan nikah muda, tapi justru kasus pernikahan ini di Jawa Tengah melesat 456%.
Ngeri sekali, bukan? Dan di saat yang sama juga kita dengar tidak ada bantahan sama sekali dari Ganjar Pranowo yang menyatakan bahwa hobi saya nonton video porno. Apakah ini berkolerasi? Ya silakan dinilai sendiri. Ini mudah untuk dikorelasikan, kan? Begitu ya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ketika ada warganya yang memviralkan kondisi jalanan yang rusak, kemudian ngomel-ngomel ini. Jangan gampang viralkan suatu kondisi. Padahal, di media sosial tentu maksudnya ya, padahal Ganjar Pranowo sendirilah yang sering memviralkan aksi-aksi dia. Berlari pagi, menyapa warga, dan seterusnya. Tapi kenapa yang disebut oleh Noel itu sebagai presiden YouTube Indonesia ini, dia keberatan ada orang yang memviralkan lewat media sosial. Ya harusnya jangan dong. Kan Anda pelaku juga, pelaku media sosial. Bahkan di satu momen, di satu kesempatan resmi ketika Ganjar Pranowo berkoordinasi dengan bawahannya, yang itu di live-kan juga, kan terucap itu, kita sudah angkat juga itu. Bahwa sebetulnya saya ini adalah YouTuber, kata Pak Ganjar ya, masih ingat ya. Ekstrakurikuler saya sebagai gubernur. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Ganjar memang yang kerjaan utamanya sebagai YouTuber, sebagai content creator. Tambahannya sebagai gubernur, kan? Masa yang begini yang mau kita pilih? Maka kita harus memilih presiden yang mampu menyelesaikan persoalan, bukan yang lari dari tanggung jawab, bukan yang lari dari persoalannya sendiri. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Jadi ini memang harus disampaikan, harus disebarkan, di-share ke sahabat kita, ke teman-teman kita, ke grup-grup WhatsApp. Karena ini yang menjadi dasar kita memilih, ya, menyandingkan, membandingkan. Pilihlah yang berakhlakul karimah, pilihlah yang punya prestasi, bukan yang niat prestasi. Itu saja saya kira di siang hari ini, pendek tapi mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.